dengan transformasi teknologi bidang digital, semua orang bisa menjadi pengusaha. Asalkan kita tidak malas, niat, dan kita harus melek teknologi digital. Kita udah bersama Mr. Puisi lagi, kita bakal berbincang-bincang kembali. Nah, apa sih tema kita hari ini? Kita tanya dulu ke Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi. Halo. Nah, gimana kabarnya hari ini nih? Kabarnya kita baik-baik aja. Semoga tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Oke, itu hampir harapan semua orang ya Mr. Puisi ya, karena 2022 itu banyak sekali perkara-perkara yang menyedihkan di mana-mana, bahkan di alam pun juga banyak hal yang menyedihkan 2022. Nah, Mr. Puisi, tahu nggak sih kira-kira kita bakal membahas apa nih hari ini? Sebaiknya membahas mengenai pengusaha. Oke, pengusaha. Nah, karena kali ini kita berbincang dengan Mr. Puisi, dan Mr. Puisi adalah seorang pengusaha yang sudah berkarir sejak muda. Jadi kita bakal bertanya-tanya terkait dengan pengusaha muda. Nah, gimana prosesnya kita bisa menjadi seorang pengusaha dari kita muda. Terus kita bakal nanya-nanya juga tentang tips and trick bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi seorang pengusaha di masa muda. Jadi lebih memanfaatkan masa muda kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, kalau mendengar yang namanya pengusaha muda, apa sih sebenarnya itu arti dari pengusaha muda? Jadi pengusaha muda ini adalah pengusaha-pengusaha yang betul-betul berkarir, mulai berusaha semenjak dia muda. Nah, kemudian pada waktu jauh sebelumnya itu ada yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini adalah himpunan perkumpulan untuk membentuk kader-kader pengusaha muda di seluruh Indonesia. Tetapi kenyataannya himpunan pengusaha muda ini di Indonesia ini tidaklah atau belumlah terlalu banyak yang terhimpun di sini. Malah pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun di HIPMI, dia akan menjadi kadin, kemudian bukan menjadi pengusaha, malah menjadi politikus. Waduh. Nah, untuk itu maka diusulkan bahwa janganlah menjadi pengusaha muda hanya melalui himpunan pengusaha muda. Adakanlah sebuah komunitas-komunitas untuk berusaha sehingga setiap pengusaha bisa akan menjadi sukses dengan membentuk komunitas pengusaha baik yang terhimpun dalam pengusaha muda maupun yang terhimpun dalam di luar himpunan pengusaha muda. Nah, sekarang banyak sekali ada mungkin sampai 67 juta UMKM. Waduh, nah, iya sih banyak. UMKM ini belum terhimpun yang secara sistematif, belum terdaftar sebagai pengusaha-pengusaha muda. Untuk itu, marilah kita berusaha mendaftar diri baik melalui asosiasi maupun melalui himpunan pengusaha muda sehingga kader pengusaha muda di Indonesia makin menjamur, makin banyak, sehingga masa depan Indonesia ini tergantung dari para pengusaha muda yang ingin berinovasi dan belajar terus, sehingga kader-kader pengusaha muda lebih banyak lagi di Indonesia. Oke. Mr. Puisi, boleh tahu nggak sih pengalaman awal Mr. Puisi itu memulai karir sebagai seorang pengusaha di masa muda Mr. Puisi? Nah, sebetulnya karier itu belum masuk himpunan pengusaha muda, belum. Oke, di waktu awal. Jadi awal kita mencoba-coba, kita sebetulnya sudah bekerja di tempat orang lain, mencoba membuat perusahaan kecil. Oke, jadi pernah menjadi karyawan sebelumnya. Jadi karyawan, kemudian membuat usaha sama teman-teman, usaha kecil. Nah, pada waktu itu kita menemukan sebuah organisasi pengusaha, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI. Nah, karena kita tinggal di Jakarta, kita melalui
melalui Himpunan Pengusaha Muda Jakarta. Oke, Jakarta. Nah, dari situlah kita mendapatkan teman, bagaimana cara berusaha, bagaimana kita mendekatkan diri dengan pemerintah, dengan bagian pengadaan, dan lain-lain. Sehingga usaha ini lebih maju karena banyak komunikasi dengan orang lain. Sehingga kita mendapatkan teman, dapat informasi mengenai bagaimana berusaha yang baik, kemudian saat itulah mulai menjadi pengusaha kecil. Nah, kemudian di samping Himpunan Pengusaha Muda saat itu banyak sebetulnya himpunan pengusaha pedagang-pedagang yang ada di luar pengusaha muda, tetapi tidak begitu kelihatan. Sesungguhnya pengusaha-pengusaha di luar Himpunan Pengusaha Muda jauh lebih banyak dan lebih maju daripada yang terhimpun di dalam HIPMI. Untuk itu, marilah kita mulai berbondong-bondong menjadi pengusaha, mulai dari UMKM, UMK sampai menjadi pengusaha yang sukses. Untuk itu, marilah kita belajar bersama dengan majunya teknologi saat ini. Dengan transformasi teknologi menjadi semua digital, maka peluang-peluang untuk berusaha, untuk menjadi pengusaha muda, peluangnya makin banyak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mr. Puisi, waktu di awal karir itu memulainya seperti apa sih Mr. Puisi? Maksudnya dari nggak cuma pasti ada relasi kan, maksudnya berkumpul sama teman-teman kayak gitu. Kenapa bisa tercetus untuk membuat sebuah usaha itu? Nah, karena kan zaman dulu itu belum banyak produk-produk yang benar, ada. Itu. Jadi kita bermodalkan dengan akte notaris, membuat perusahaan, menjadi direktur. Nah, itu kita nggak tahu mau jualan apa. Nah, akhirnya pada saat dulu itu kita mencari keagenan-keagenan dari luar negeri. Nah, karena kita backgroundnya bagian teknik mesin. Dengan teknik, kita mencari keagenan-keagenan dari luar negeri untuk kompresor, pipa, pompa, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita baru memulai berusaha. Dan dari kecil sekali, yang penting ada kantor, ada sekretaris, ada beberapa karyawan, kita mulai berusaha berarti benar-benar dari nol. Dari nol. Nah, kemudian setelah kita mendapat keagenan, waktu itu kita menjadi rekanan-rekanan di oil company. Kemudian kita lakukan tender dan lain-lain. Nah, itulah sebuah usaha kecil perdagangan untuk alat-alat teknik untuk oil company. Nah, di samping itu banyak juga teman-teman yang menjadi keagenan-keagenan, misalnya agen kertas, agen agen sabun, agen lain-lain. Itu juga bisa dijadikan sebuah usaha perdagangan untuk memasarkan di dalam negeri. Nah, tapi sekarang dengan adanya digital marketing dengan transformasi teknologi ke bidang digital, semua orang bisa menjadi pengusaha dengan memanfaatkan itu. Pribadi pun sudah menjadi pengusaha tanpa memiliki akte notaris, tanpa memiliki kantor, dan tanpa memiliki fasilitas lainnya. Dia misalnya sekarang ada jutaan produk di online, di marketplace. Nah, kita kalau mau berusaha, kita jadi tidak punya modal, tidak masalah. Kita modalnya dengan komputer satu, kita menjadi memasarkan produk orang lain, dan dengan sistem reseller atau dengan menjadi pemasar secara dropship. Nah, makanya kita lihat, kita bikin toko di marketplace. Kita menjadi pengusaha yang digital. Kita membuat toko di marketplace. Kita ingin membuat atau memasarkan sebuah produk yang ada di Cina. Kita ambil dari Alibaba. Kita ambil dari Alibaba produk yang sangat unik. Kemudian kita foto, bikin foto yang sangat indah, sangat bagus, sangat detail. Kita buat toko di marketplace kita. Kita pasarkan, kita promo, karena akhirnya kita menjual barang yang kita tidak punyai dengan cara dropship. Apabila laku, kita langsung order ke Alibaba, langsung mentransfer kepada konsumen yang kita sudah jual. Nah, itulah jadi peluang-peluang bisnis
peluang-peluang menjadi usaha saat ini sangat besar, banyak, sangat besar peluangnya. Untuk itu, marilah kita memperdalam marketing kita melalui digital marketing. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Itu juga salah satu solusi bagi teman-teman yang pengen memulai sebuah usaha, karena di zaman sekarang itu, di zaman teknologi, kita udah gampang. Yang namanya kita mau jualan, nggak perlu lagi kita punya toko atau harus sewa ruko segala macam, enggak. Jadi kita sekarang udah ada yang namanya handphone. Kita cukup ada handphone yang Mr. Puisi, ada internet, itu udah cukup banget. Kita tinggal punya marketplace deh, buat marketplace. Dan bahkan sekarang untuk menjadi seorang digital marketing itu bisa dipelajari dengan gampang. Itu udah ada semua di sosial media. Nah, kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, coba kasih saya tips and trick untuk bisa menjadi seorang pengusaha muda. Yang paling mudah saat ini adalah itu yang saya bilang tadi, tanpa modal. Jadi hanya modal handphone ataupun PC. Kita sangat mudah. Kita lihat sekarang banyak produk-produk dalam negeri yang memasarkan produknya melalui website. Iya, benar. Nah, kita daftar aja sebagai affiliate di sana. Kita memasarkan semua produk-produk yang ada di dalam web mereka. Makanya kita bisa memasarkan tanpa modal. Nah, makanya kita jadi affiliate, kita mempunyai barcode, kita menjualkan produk-produk yang ada di website. Itu bisa kita jalankan. Kemudian banyak sekarang produk-produk kosmetik, banyak produk oil, banyak produk-produk yang ada di dalam negeri, banyak produk makanan dan lain-lain. Kita bisa menjadi reseller. Nah, reseller itu memang perlu modal. Ya, tetapi ada juga yang melakukan perdagangan ini dengan sistem sales atau sistem stokis yang hanya dititipkan kepada orang yang dipercaya. Kemudian mereka jual, mereka dapat komisi. Tetapi kalau punya modal, cukup menjadi reseller, membeli sekian produk dengan harga sekian, membeli lebih banyak lagi dapat diskon sekian. Dia bisa memasarkan produk ini secara online. Nah, sehingga banyak sekali peluang-peluang saat ini bisa kita jalankan, asalkan kita tidak malas dan kita harus melek teknologi digital. Gitu. Nah, benar sih, kalau kata Mr. Puisi, emang tipsnya untuk saat ini nih, di era sekarang emang paling gampang yaitu kita tinggal belajar yang namanya digital marketing, karena emang itu yang lagi marak-maraknya untuk saat ini di sisi penjualan. Apalagi kemarin sejak adanya COVID-19 juga kan Mr. Puisi, semua beralih ke yang namanya digital marketing, semua beralih ke marketplace. Nah, mungkin dari tim ada yang mau nanya nggak? Silakan. Kan misalnya saya ingin membuat bisnis karena di Bali terkenal dengan pariwisata, jadi saya misalnya berencana membuat bisnis di bidang wisata. Terus saya udah memikirkan semuanya secara matang, tapi kan ada kemungkinan buruknya. Terus saya pengen tahu dong, apa saja misalnya kemungkinan buruk yang dapat menghambat bisnis saya. Gini, sekarang pariwisata di Bali mulai naik lagi. Nah, dan banyak sekali karyawan hotel yang di PHK. Iya, benar. Misalnya, Anda sebagai karyawan housekeeping, yang ngerti seluk-beluk bagaimana memaintenance hotel yang baik, maka bikinlah perusahaan online dengan membuat Instagram untuk memperbaiki AC, mengadakan khusus untuk pembersihan toilet, untuk kebersihan kamar dan lain-lain. Nah, itu bikin perusahaan seperti itu. Jadi semacam kayak customer service swasta. Jadi sekarang banyak sekali customer service yang tidak dimiliki oleh hotel sendiri. Hotel sendiri sub kepada orang lain, sehingga hotel itu tidak perlu jadi karyawan untuk ada maintenance. Jadi mereka kalau ada rusak langsung disubkan kepada orang lain. Nah, kita lah membuat sebuah perusahaan customer service untuk semua perhotelan yang ada, mulai dari kecil aja. Nah, untuk biar kita tidak biar tidak gagal, makanya kita harus tetap belajar. Kita harus meniru bagaimana orang-orang asing itu bekerja. Mereka tuh betul-betul SOP-nya jelas.
bagaimana sistem kebersihan, bagaimana sistem memperbaiki sebuah AC, memperbaiki pompa dan lain-lain. Sehingga kita harus belajar terus. Apabila pekerjaan yang diberikan oleh sebuah hotel itu sangat baik dan cepat kita dapat laksanakan, maka semua apa yang kita lakukan tidak akan pernah gagal. Oke, nah mungkin lebih ke SOP-nya. Jadi apa sih yang bisa menghambat dari yang namanya kita memulai sebuah bisnis? Mungkin yang pertama adalah kita harus memastikan SOP-nya benar dulu. Karena sesuatu apapun yang dijalankan itu kan harus ada yang namanya SOP kayak gitu. Jadi kita tahu nih apa kedepannya yang harus kita jalankan kayak gitu. Nah kalau seandainya SOP-nya aja masih berantakan, kedepannya pasti itu mungkin menjadi sebuah penghambat kayak gitu. Dan juga ketika kita membangun bisnis, kita juga harus memastikan bisnis apa sih yang memiliki peluang yang luar biasa. Contoh tadi dikatakan di bidang pariwisata. Lihat saat ini di bidang pariwisata apa sih yang diperlukan dan apa bisnis apa yang bisa masuk ke bidang tersebut. Nah, kayak gitu. Contohnya gini ya, lebih simpel. Hotel. Yang saat ini kan hotel yang itu karena COVID 2 tahun kan tidak jalan. Buka, ya. Bayangkan saja kasur hotel itu betapa banyak kuman yang ada di kasur itu. Bayangkan saja kloset itu yang tidak pernah di-maintain, betapa sulitnya. Itu kita bisa pelajari bahwa sekarang ada bagaimana caranya cuci kasur baik sistem basah maupun kering sehingga semua kuman yang ada mati, bersih. Kloset bagaimana yang dari kusam menjadi baru lagi. Nah itu sangat banyak peluang-peluangnya. Seperti contoh sekarang satu kloset kita subkan kepada ahli kloset di luar, satu kloset bisa cuma 300.000. Satu kloset bersih, belum bathtub, belum keran dan lain-lain. Nah itu kalau kita lakukan, kalau misalnya kamar 100 kloset kali 300.000 berapa? Nah, kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, hotel itu juga akan tergantung kepada kita untuk memberikan maintenance, memberikan job maintenance secara berkala. Itu kita juga mendapatkan uang rutin. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Ya, makanya untuk menjadi pengusaha muda, belajarlah apa yang kamu suka. Iya, benar. Ya, passion kamu tuh apa? Iya. Nah, kalau kamu suka apa yang kamu pikirkan, kamu suka masak, belajarlah masak dengan baik. Buat masakan. Kemudian buat masakan yang baik, bikin Instagram, bikin Facebook, bisa jualan melalui online. Sehingga dari kecil lama-lama menjadi besar ya. Sehingga akan banyak pengusaha muda di Indonesia ini tumbuh berkembang dengan gencarnya alih teknologi digital. Iya, oke. Nah, mungkin ketika sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kayak gitu. Nah, teman-teman terima kasih yang udah menonton. Kali ini bincang-bincang kita bersama Mr. Puisi dan saya Sri Adnyani bersama Mr. Puisi. Terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa komen, like dan subscribe channel Mr. Puisi. Bye bye.